العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاهتز العرش ضرب واشتبى الشارع وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Pada malam hari ini kita menyambung memasuki pembahasan Maulidun Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa disebut dengan tahun Gajah? Karena pada saat itu Abraha ini adalah seorang raja yang berasal dari negeri Ethiopia. Jadi ibu kotanya sekarang itu Addis Ababa, yang mana saudara kita Zainuddin, Rusmin Nuryadin, Guru Andi dan Junaidi pergi transit di sana. Sekarang adalah ibu kota atau negara yang sangat makmur di negara Ethiopia itu, karena mereka berpenduduk 99, berapa itu adalah mayoritas beragama Islam, dan penghasilan negara Afrika itu adalah mereka banyak mempunyai tambang emas dan juga minyak gas. Kenapa? Karena setiap di negeri muslim yang beribadah, yang rajin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Tuhan akan menjadikan negeri itu negeri yang penuh keberkahan. Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada-Aku, ujar Tuhan, pasti Aku bukakan keberkahan langit dan bumi. Jadi alhamdulillah, artinya juga salah satu negeri yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah negara kita Indonesia yang sangat luas ini. Bermacam-macam bumi, bermacam-macam yang dihasilkan buah-buahan, makanan dan minuman, ikan laut dan sebagainya. Jadi kita sangat bersyukur di Indonesia ini mempunyai udara yang segar. Beda dengan di Timur Tengah atau di Afrika. Mereka itu ada dua musim. Pertama, musim kalau panas 6 bulan. Tapi kalau dia musim dingin 6 bulan. Ada kita di Banjar ini panas dingin, dingin panas. Apabila tak kumpul orangnya banyak, ada tak putar AC, kipas angin lalu panas. Tapi bila dihidupi AC, maka dinginlah ia. Apalagi kita berkumpul bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini memperingati bukan saja datang di bulan Rabiul Awal, tetapi alhamdulillah kita memperingati bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini setiap saat, setiap detik dan setiap waktu. Kalau secara berjamaah kita membaca nasib salawat ini, kita baca seminggu sekali dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena kita sangat senang dan gembira bahwa Rasulullah itu hadir di hadapan kita. Setiap orang yang membaca salawat di mana saja mereka berkumpul, Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwal. Nabi Muhammad itu akan hadir di mana-mana orang-orang beriman. Wa ala jasadihi fil ajsad, dan beliau akan hadir di mana jasad-jasad orang beriman. Wa ala qabrihi fil qubur, dan di mana kubur-kubur orang beriman maka memancarlah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allahumma barik ruha Muhammadin minni tahiyatu wassalam. Ya Allah, temukanlah, sampaikanlah ruhku ini, temukanlah dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatu wassalam, dengan penuh kehormatan dan kedamaian.
Bahkan wajmah baini wa bainahu kama jama'ta bainal nafsi zahiran wa batinan yaqzatul mana. Wahai Tuhan kami, himpunkanlah diriku dan dengan diri Rasulullah seperti Engkau menghimpunkan antara jasad dan roh, seperti Engkau menghimpunkan aku antara tidur dan bangun. Nah, inilah harapan kita. Kalau orang sudah istidrak dengan Nur Muhammad SAW, ketahuilah, wa ma kana yu'adzibum antabi, tidaklah Tuhan akan mengadab kepada mereka selama mereka itu ada Muhammad. Artinya senantiasa dirinya, hatinya, jasadnya semuanya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana yu'adzibum hum yastaghfirun, tidaklah akan mengadab akan mereka selama mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengertiannya, orang yang membaca salawat itu ada 3 didapat. Pertama, dia zikir kepada Allah. Yang kedua, dia mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, kalau kita bersalawat ini, satu kalimat dayung 3 pulau yang kita lewati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi kenapa kalau Rasulullah itu mempunyai mukjizat yang besar? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diuji oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau engkau itu benar adalah seorang Rasul, seorang Nabi, coba buktikan. Datangkan bulan itu di hadapan kami. Maka Nabi pun siap melaksanakan perintah itu, dan beliau berdoa. Bulan pun datang karena cinta kepada Rasulullah, sehingga bulan itu dibelah oleh Nabi jadi 2. Artinya bulan yang jauh begitu mendengar Nabi Muhammad ada bebatis, ada bertangan, datang hadap Nabi. Kita membabatis bertangan ini mendengar selawat, kamu datang, contoh Nabi pada saat Sidin hendak buang hajat. Pada waktu itu Rasulullah SAW memohon kepada sahabat, sahabat, panggilkan batu itu, aku mau buang hajat. Panggilkan itu kayu-kayu, aku mau buang hajat. Datanglah mereka menemui batu. Wahai batu itu, Rasulullah mau buang hajat. Datanglah ke sana. Nampak batu ini bergulung-gulung ke tanah, bersusun rapi, melindungi Nabi sedang buang hajat. Artinya kada bertangan, kada berbaptis mendengar Rasulullah ada, datang. Nah, semestinya kita ini juga mendengar orang baca selawat, pasti kita bergasa-gasa mendengar hadis. Ya Allah, batu dan berbaptis kedua hati datang bergulung-gulung. Ya Allah, pohon-pohon kayu mendengar Muhammad mau buang hajat, disampaikan oleh para sahabat. Dengan mujizat beliau datang, mereka berampun untuk merapatkan barisan. Ada besi tangan, besi batis datang. Apalagi kita besi tangan, besi batis ini, mestinya kita, bila kita cinta kepada Rasulullah sekali, pasti Allah cinta kepada kita 10 kali. Bila kita 1000 kali, pasti Tuhan mencintai kita jutaan kali. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah SWT, cintai Rasulullah, karena Rasulullah adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Nurul Wafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan. Nurul Mustafa itu memenuhi semua benda-benda yang ada ini. Nah, jadi kalau kita paham, istighfirkanlah diri kita dengan nur yang mulia, dengan nur yang sempurna Muhammad, pasti Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita. Baik saat kita santai, saat kita beristirahat, saat kita tidur, mau tidur, tawajuhlah kita kepada Rasulullah, tawajuhlah kita kepada Allah SWT dan bertawassul kepada Rasulullah. Istighfarkanlah diri kita, pasti kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT.
Kira-kira itulah yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan minggu depan akan kita sambung lagi dengan berkat kita membaca salat ini. Mudah-mudahan kita dikabulkan nanti di negeri akhirat dan diberikan keberkahan hidup, dipanjangkan umur, disatukan badan, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan jangan dimatikan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan ziarah ke makam Allah ibadah umrah atau ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.